Hai teman-teman, balik lagi di video kali ini sama Catherine. Jadi hari ini gue pengen share tentang perjalanan gue sebagai graphic designer. Kalau pada nggak tahu, gue itu graphic designer pas sekolah, tapi pas gue kerja gue itu sebenarnya product designer. Jadinya kayak yang bikin web, app, digital gitu lah, udah bukan yang kayak packaging gitu-gitu. Jadi gue tuh ambil graphic design dan gue dulu sekolahnya di SF, di Academy of Art University di San Francisco. Gue di situ sekitar 4 tahun. Emang sekolah art itu di Amerika tuh lebih lama dibandingin sekolah-sekolah biasanya. Jadi totalnya gue kan ambil community college 1 tahun. Abis itu gue ambil art college-nya 4 tahun, jadi gue total 5 tahunan gitu. Gue mau ngasih tahu nih, kalau misalkan sekolah art di Amerika itu, sekolah gue sih specifically Academy of Art University itu sekolahnya nggak terlalu mahal. Mungkin malah kayak tercenderung murah ya. Kita bayarnya sekitar 11.000 per semester, padahal sekolah lain yang kayak UC Berkeley, UC ini, UC itu gitu, sekolahnya tuh bisa 25.000 setahun. Itu ada suara mobil kedengeran nggak di dalamnya? Tapi menurut gue meskipun biaya sekolahnya murah, yang mahal tuh biaya perabotannya. Namanya juga art kan ya, kan bikin karya-karya gitu kan. Yang mahal tuh kayak beli Pisau, beli cutter, beli perintilan-perintilan gitu kan, kayak kecil-kecil, tapi itu tuh mahal banget. kayak kadang dalam satu project kita tuh bisa keluarin kayak $100, kayak bisa even bayar orang buat ngejilid bukunya. Di Amerika tuh mahal, kayak $70 buat ngejilid satu buku. Jadi gue kadang kayak lumayan berusaha bikin jadi murah, jadi gue kayak berusaha bikin sendiri sebisa mungkin. Tapi of course ya nggak bisa semuanya dibikin sendiri kan. Jadi kan di Amerika itu banyak banget kan major art ya. Even di sekolah kita tuh kayak ada 20 lebih lah jenis jurusannya, kayak fine art, animation, illustration, graphic design, web design, communication design. Beda banget lah semuanya. Pas pertama kali gue nyari jurusannya, gue actually bingung karena terlalu banyak pilihannya. Sebenarnya koko gue tuh juga graphic design. Mungkin kenapa ya gue ambil graphic design? Mungkin karena gue lihat dia kali ya. Tapi gue emang dulu tuh gue pengen ambil art, tapi gue nggak tahu art apa yang gue mau ambil. Dan gue sempet pikir mau interior atau art arsitek, cuman gue ngerasa gue nggak gitu banget sama furniture atau sama tatak rumah. Tapi ya akhirnya pokoknya long story short, gue ambil graphic design. Mungkin terinfluence sama koko gue. Jadi di graphic design ini tuh banyak ya pilihannya. Pas lu sekolah di Amerika itu, graphic design tuh nggak spesifik. Dia suruh lu belajar semuanya, dari typography, dari packaging, dari UX UI design, web design. Jadi sebelum gue bikin video ini kemarin, gue tanya Q&A gitulah basically di Instagram gue buat tahu apa sih yang orang pengen tahu sebenarnya tentang gue dan graphic design. Why graphic design? Kenapa graphic design? Kenapa ya? Gak tau ya, gue tuh gak pernah inget kenapa, kayak di point apa gue decide gue mau jadi graphic design. Gue nggak inget hidup gue kayak gitu. Pertanyaan kedua, sebagai graphic designer, apa sih desain proses lo? Jadi menurut gue desain proses gue tuh beda-beda sebenarnya, tergantung project apa yang gue lakuin. Kayak misalkan kalau gue lakuin packaging sama gue lakuin website tuh lumayan beda ya. Tapi semuanya tuh selalu research yang banyak, research. Cuman desain proses apapun itu tuh selalu tentang solving a problem. It's not about cuman bikin semuanya cantik dan bagus, tapi juga harus ada problem yang lo solve. Jadi semuanya tuh about discovering the problem. Meskipun lo mau di packaging, mau di branding, mau di web design, semuanya tuh tentang problem solving. Gue merasa graphic design itu equals to problem solving. Dan menurut gue itu nggak even cuman di graphic design, tapi juga di semuanya. Kayak di arsitek dan di interior, menurut gue itu juga tentang problem solving. Oke, pertanyaan ketiga, gimana rasanya kerja di US as a graphic designer? Di value nggak kak? Mungkin kalau misalkan value di sini mungkin lebih di value ya. Aku kurang tahu sih kalau di Indonesia kayak gimana, karena kan aku nggak pernah kerja di Indonesia. Aku pernah sih magang di Indonesia, cuman
menurut aku di Indonesia udah mulai naik ya harga value design itu. Semua orang tahu branding itu kayak apa, semua orang tahu tuh the importance of a branding image gitu. Tapi kalau misalkan di Amerika lumayan sih, desainer itu lumayan di value karena ya kayak yang kita bisa lihat gitu kan, perusahaan-perusahaan besar itu banyak banget di Amerika yang kayak Apple, Google, dan mereka tuh mengerti gitu kalau misalkan desain itu play a big role in the business gitu. Graphic design kan broad. Coba jelasin dong, dan path apa yang kakak pilih. Tadi gue udah jelasin sedikit ya, kalau graphic design tuh jenisnya banyak. Gue sih sebenarnya ambil product designer atau UI UX designer. Kenapa gue pilih UI UX designer? Satu, duitnya banyak. Atau lebih banyak dibanding yang lain. Tapi gue juga ngeliat in the future itu tuh something yang bisa dipakai terus constantly. Gue lebih suka karena beda gitu problemnya. Kalau misalkan di graphic design kan mediumnya bisa ganti-ganti ya. Misalkan bisa kertas, bisa poster, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau misalkan di product design itu kan lu problemnya lebih ke pixel kan. Kayak lu desain buat HP atau buat laptop gitu. Nah jadi kayak lu berusaha taruh desain lu tuh di situ. Dan karena size-nya tuh ada limitnya, itu menurut gue lebih interesting dan lebih seru gitu. Dan so many things you can do with web app design. Kalau graphic design itu kayak apa? Susah nggak? Susah. Salah satu yang bikin susah itu karena art itu subjektif. Bukannya nggak ada yang jelek, tapi setiap orang pasti melihat things in different way gitu. Kayak misalkan bukannya gue menghina atau apa, tapi belum tentu semua orang suka Mona Lisa, ya kan? Belum tentu semua orang melihat bangunan tertentu cantik gitu. Karena art itu subjektif. Dan itu yang bikin susah karena bisa aja yang lu pikir bagus, belum tentu gurunya pikir bagus. Jadinya lu dapet nilainya juga kadang kayak jelek gara-gara kayak gitu. Nyebelin banget nggak sih? Meskipun lu udah effort, gara-gara gurunya nggak memikir itu bagus, jadinya kayak lu nggak lulus gara-gara itu. Nyebelin apa? Gue kesel. Tapi ya menurut gue susah atau enggak, asalkan lu emang put your heart in it, terus taruh effort yang banyak banget, willing buat nggak tidur, nggak males, lu pasti bisa. Pasti bisa. In anything you want, you can do it. Semangat! Apa bedanya sekolah DKV sama graphic design? Gue nggak tahu sih sebenarnya kalau yang ini, karena gue nggak pernah DKV kan sebelumnya. Tapi maybe in the future gue pengen juga nih kalau misalnya salah satu temen gue ada yang DKV di Indo, pengen collab supaya kita bisa bedain apa bedanya sekolah DKV sama graphic design. Kalau desain front end website, lu kebanyakan buat dari nol atau ambil dari template yang udah ada. Selalu bikin sendiri. Gue sebisa mungkin bikin sendiri. Justru malah gue kadang sebel kalau misalkan template karena gue nggak bisa melakukan yang gue pengen. Kalau buat perusahaan ya, gue nggak pernah ambil template sih. Tapi kalau misalkan buat portfolio gue, kan gue nggak gitu bisa coding ya. Gue bisa coding dikit, tapi kayak kalau buat coding the whole page itu effortnya banyak banget. Jadi gue tuh kalau misalkan buat perusahaan atau buat kerjaan gue sendiri itu beda. Kalau buat kerjaan gue sendiri mungkin gue pakai website portfolio yang bertemplate-template aja gitu. Well, I think itu doang questionnya, banyak yang repetitif juga, jadinya ya that will be it for today. But thank you so much guys for listening and watching this video. Please like, comment, and subscribe. Kalau kalian ada question lebih lagi, comment di bawah, okay? And let me know and maybe I'll just reach out to you guys. Thank you. Bye.